Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kami hormati para ustaz, para kiai serta sesepuh di Majelis Thariqat Sudirin Tabandir Batam yang insyaallah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah ikhwah. Malam hari ini kita memasuki pasal ke fi bayani adadil ulum, menjelaskan tentang macam-macam ilmu. Dikatakan fal ilmu dhahirulah, fal ilmu dhahirulah asna asharfan. Adapun ilmu lahir ada 12 macam. Bahasa Arab fan itu macam atau bagian. Wa kada ilmu batin, demikian juga dengan ilmu batin. Di ilmu batin pun ada 12 bagian. Faqusima bainal awami wal khawasi wa akhassil khawasi ala qadril istidad. Ilmu tersebut dibagi menurut kadar kemampuan untuk golongan umum, golongan khusus, dan golongan paling khusus. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'. Adapun ilmu tersebut sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Al-awwal, wasani, wasalis, waruba. Awal, kedua, ketiga, keempat. Bagi 4. Al-awwal yang pertama dohirus syariah. Yang pertama ini disebut sebagai ilmu syariat, ilmu lahir, ilmu dohir. Apa orientasi dari ilmu dohir? Dohirus syariah minal amri wan nahi wasairil ahkam. Jadi yang pertama ilmu dohir, ilmu syariat itu adalah ilmu tentang perintah dan larangan serta hukum-hukum. Jadi yang pertama ilmu itu dohir. Dohir itu atau syariat. Syariat itu isinya amar dan nahi, larangan, perintah dan larangan. Yang kedua, as-saniyu batinus syariat. Nah, yang kedua ini batinnya syariat. Batinnya perintah dan batinnya larangan. Isi dari perintah dan isi dari larangan. Kenapa diperintah, kenapa dilarang. Lebih dalam yang disebut dengan batinus syariat. Nah, batin syariah inilah yang disebut wa yusamma ilmu thariqah. Disebut ilmu thariqah. Jadi ilmu thariqah itu batinnya syariat. Pelan-pelan gitu. Baru kemudian wasalisu
batinu thariqah wa yusamma ilmu ma'rifah. Yang ketiga, batinnya dari thariqah. Kalau thariqah itu batinnya syariat, itu yang kedua. Yang pertama tadi syariat, syariat ada batinnya, itulah thariqah. Thariqah ada batinnya, inilah ilmu yang ketiga yang disebut dengan ma'rifat. Wa yusamma ma'rifat, dinamakan sebagai ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu adalah batinnya thariqah. Lalu kemudian baru warabi'u abtanul bawatin wa yusamma ilmu haqiqah. Warabi'u ini disebut juga batinnya batin. Itulah yang disebut wa yusamma ilmu haqiqah. Itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Wala budda min husuliha kulliha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syari'atu syajarah wa tariqatu aghsanuha wa ma'rifatu awraquha wal haqiqatu asma'uha. Ini yang sering kita bahas itu, bahwa at-tariqatu as-syajarah, as-syari'atu kas-syajarah, seperti pohon. Wa tariqatu aghsanuha, tariqah itu cabang-cabang. Syariat itu pohon. Tariqah itu aghsanuha, cabang-cabang. Wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat itu daun. Nah, ma'rifat ini batinnya tariqah. Tidak akan muncul daun kalau nggak ada dahan. Tidak akan ada dahan kalau nggak ada pohon. Jadi batinnya syariat itu thariqah. Ada pohon dulu, baru nanti bercabang. Setelah pohon bercabang, nanti akan memiliki daun. Jadi syariat, thariqah, makrifat penting. Karena masing-masing mengandung bagian-bagiannya. Barulah wal haqiqatu atmaruha, hakikat itu buah. Dalam paham yang lain, konsep yang lain, para ulama menyebut begini: as-syari'atu aqwal, aqul. Syariat itu ucapan. Kalau masih batas ucapan, bukan. Wa thariqatu af'al. Thariqah itu perbuatan. Jadi kalau hanya sebatas tulisan belum dilaksanakan, itu belum thariqah. Tulisan itu masih tarik. Ucapan itu masih tarik. Ucapan, tulisan masih tarik. Tapi kalau sudah dikerjakan, maka itulah thariqah, jalannya. Perbuatan itu thariqah, af'al. Lalu makrifat apa? Al-ma'rifatu ahwalu, keadaannya. Jadi seorang yang mengerjakan nanti terasa tuh capeknya terasa, lelahnya terasa, kondisi nikmatnya terasa. Itu ahwal, makrifat. Orang yang tidak memiliki perbuatan tidak akan merasakan. Jadi setelah ahwal maka wal haqiqatu ra'sul amal. Dan hakikat itu adalah induknya amal. Ra'sul, kepala, otaknya, apa? Inti dari perbuatan. Itulah hakikat. Di pasal ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu. Maka
Kemudian dikatakan juga qala sahibul majmu' rahimahullah taala at-tafsir al-tafsir awam. Jadi tafsir itu untuk kalangan awam. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selanjutnya dikatakan wal Qur'an jami'un bi jami'iha bi dilalati wal isharati tafsiran wa ta'wilan. Qala sahibul majma'i rahimahullah ta'ala at-tafsirul awam wa ta'wilul lil khawas li annahum ulama'ur rasikhun. Dikatakan Al-Qur'an mencakup ini semua. Oh, ini dalam kitab ini terputus di alinea atasnya. Al-Qur'anu jami'u bi jami'iha bi dalalat wal isharah fi tafsir wa ta'wil. Artinya terpisah jadi enggak kebaca tadi. Lalu sini disatukan. Wal Qur'anu jami'un bi jami'i. Al-Qur'an mencakup keempat bagian ilmu tersebut. Jadi kalau kita membaca Quran, ilmu itu semua tercakup, syariatnya, thariqahnya, ma'rifatnya, hakikatnya, masuk. Baik di dalam lafadznya yang jelas maupun dalam bentuk isyarat. Jadi lafadz maupun isyarat. Kurang lebih ayatnya itu kira-kira ayat muhkamat dan mutasyabih. Pengarang kitab Al-Majma' berkata, tafsir itu bagi orang awam, takwil bagi orang yang khusyuk, karena mereka adalah ulama yang khusyuk. Kenapa disebut rusuh? Wa makna rusuh, yang dimaksud dengan rusuh itu sabatu wa istiqrar wa istihkam fil ilm. Jadi rusuh itu kuat, kokoh, teguh dalam mengemban ilmu, kasajaratin nakhli, seperti pohon kurma. Asluha sabitun fil ardi, akarnya menancap dasar bumi. Faruha bis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Wa hadar rusuh natijatul kalimat thayyibah majru'ati fil lubil qalbi ba'da tasbiyah. Sifat rusuh ini merupakan hasil dari memulajamahkan kalimat thayyibah yang ditanam dalam lubuk kalbu setelah dibersihkan. Jadi Imam Al-Ghazali mengungkapkan begini, sumber ilmu pada dasarnya bukan ada di akal, tapi jauh di dalam lubuk kolbu. Sehingga kolbu itulah yang menjadi fokus untuk dibersihkan, untuk disiapkan, agar kolbu tersebut mampu menampung ilmu dan sanggup menyimpannya dalam memori yang tak terbatas. Kalau akal memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyerap berbagai pengetahuan. Akal misalnya, ketika sesuatu itu tidak masuk akal, menjadi gaib, akan ditolak oleh akal itu. Tetapi oleh kolbu, sesuatu yang gaib justru bisa didalami, ditelusuri, digali, bahkan kegaiban itu pada akhirnya menjadi iman. Misalnya ketika disodorkan tentang rukun iman, misalnya amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Akal akan memiliki keterbatasan mencerna itu. Bagi akal misalnya, takdir yang buruk itu harus ditolak sama akal. Misalnya kena tipu misalnya,
Oleh akal ditolak, kan bodoh bener sih kamu kena tipu. Ini kejadian baru-baru ini kena tipu. Saya gara-gara di Facebook ini mungkin dikenal orang, akhirnya nama dicatut. Kena lah orang lain kena tipu, nama dicatut. Ya Allah. Secara akal kita akan marah. Nah, akal ini main nafsu. Tapi kalau kita bersandar kepada takdir, sudah itu ditakdirkan oleh Allah. Kita tersenyum. Nah, apa yang dilakukan oleh orang lain berbuat buruk kepada kita, dipastikan dalam ilmu thariqah itu, dipastikan orang itu akan mendapatkan akibat. Maka Nabi mengatakan, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena pasti dikabul oleh Allah. Nah, kita memegang itu saja. Ya bertaruhlah sama mereka yang melakukan penipuan itu, kita bertaruh. Boleh. Bagi kita sih tidak akan terganggu lah. Jadi, khusus untuk edisi ini karena memang nama kita. Subhanallah. Kita lanjut. Di sini kemudian dikatakan waqad ataqa qaulahu ta'ala warasikhuna fil ilmi ala qaulihi ta'ala illallah. Dalam surah Al-Imran ayat itu. Ketinggian martabat ulama rusul rasikhin adalah ayat Al-Quran yang mencantumkan lafaz rasikhun yang diatofkan pada lafaz dalalah dalam surah Al-Imran ayat itu. Ini menurut salah satu pendapat pengarang kitab Tafsir Al-Kabir. Jadi dalam Al-Imran ayat ke-7 itu walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Jadi Allah menurunkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas dan merupakan ayat-ayat hukum yang bergerak pada wilayah syariat, seperti perintah berwudu, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, itu ayat-ayat muhkamat. Tapi juga ada wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, dalam mengkaji ayat yang mutasyabihat, kalau ayat muhkamat cenderung tidak ada perbedaan dalam menghukuminya karena jelas hukum-hukum. Tapi ketika bicara ke ayat mutasyabihat, ada dua golongan. Satu golongan adalah orang yang dalam qalbunya memiliki penyakit hati, disebut dengan zaig. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a. Mereka akan cenderung memainkan ayat yang mutasyabihat ini kepada kecondongan hati, sehingga muncul fitnah. Seperti innallaha 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy. Ulama sepakat, jumhur ulama, hampir semua ulama mengatakan itu ayat mutasyabihat, bukan ayat yang muhkam. Sehingga pilihannya untuk menafsirkan itu jangan punya penyakit hati di situ. Dia harus rusuh pengetahuan. Harus dikumpulkan ayat-ayat yang sejenis tentang itu.
Karena berbicara tentang keberadaan Tuhan di dalam Al-Quran bukan hanya innallaha 'alal arsy istawa, tapi ada juga dalam surat terakhir dari Al-Alaq misalnya wasjud waqtarib, atau dalam surat Qaf misalnya ketika engkau berbicara bertiga Allah yang keempat, berbicara berempat Allah yang kelima, berbicara yang kelima wa huwas sadis, dia yang keenam. Atau ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja engkau berada Allah ada beserta dirimu. Dan ada ayat yang lain lagi. Apa itu? Laqad khalaqnal insana, sungguh telah Allah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Sehingga karena Allah mengetahui bisikan kalbu kita yang ada dalam diri kita, Allah kemudian menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Engkau kan dekat dengan dirimu tuh sehingga bisikanmu kamu dengar. Tapi aku lebih dekat lagi daripada engkau. Kira-kira begitu. Nah, dalam menafsirkan ayat yang mutasabihat ini harus dengan pengetahuan yang rusuh. Rusuh itu kokoh. Kokoh itu tahu seluruh ayat tentang keberadaan yang Maha Kuasa. Jangan cuma satu ayat. Oh, satu ayat juga baliguan ani walau ayat. Sampaikan. Walaupun satu ayat. Ya, kalau cuma satu ayat, ya untuk dirimu dulu lah. Tidak usah untuk orang lain. Kalau untuk publikasi sebagai bentuk pengetahuan, harus dihimpun itu penjelasan-penjelasan ayat dalam Al-Quran. Tak bisa berdiri sendiri. Di sini pentingnya ulama yang rusuh. Bagaimana sikap dari ulama rusuh? Kalau ulama yang memiliki penyakit hati, dia akan cenderung memainkan ayat ini sebagai apa? Fitnah. Jadi bahan gunjingan. Jadi bahan perdebatan. Jadi diperdebatkan. Padahal itu berbahaya. Itu harus disikapi dengan cara yang kokoh, yang rusuh. Bagaimana orang-orang yang telah rusuh? Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang yang qalbunya rusuh ini mengatakan seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran aku imani. Amanna kullu min indi rabbina, karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang ingat kepada Allah itulah yang memiliki intihad. Jadi tidak bisa pengetahuan agama ini disodorkan, dipublish berdasarkan hawa nafsu, apalagi mempertahankan simbol kelompok. Tidak bisa. Kalau keliru bilang keliru. Kalau referensinya kurang, tambahin referensi. Jangan ngotot aja di situ karena guru kita ngomongnya begitu, guru. Pakai berpikir. Kan kita bisa mencari kebenaran. Karena kita memiliki akal dan kolbu. Dan kita bisa membaca begitu banyak referensi agar supaya rusuh pengetahuan, kokoh pengetahuan, tidak terpaut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu sikap dari ulama rusuh sehingga para ulama rusuh ini memiliki derajat yang tinggi. Al-Quran mencantumkan lafaz rasikhun ini diatofkan kepada lafzul jalalah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lau futiha hadal bab lan fatahat abwabul batil. Bila pintu rusuh ini terbuka, maka akan terbukalah segala yang paling baik. Summal abdu ma'murun biqiyamin amri wan nahi. Yang perlu diingat, setiap hamba diperintahkan untuk menjalankan semua perintah dan semua larangan. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu yang disebut dengan takwa. Jadi perintah takwa itu kepada siapa saja, di level mana saja.
puas harus tetap diterapkan, dijalankan. Wa mukhalafatin nafsi fi kulli dairah min hadid dawaid arba, dan juga melawan hawa nafsunya di setiap tingkatan keempat ilmu. Jadi ternyata di setiap wilayah keilmuan itu, baik di wilayah syariat, di wilayah thariqah, di wilayah ma'rifat, itu ada godaan-godaan. Nah, apa godaannya? Dijelaskan dalam surah. Fan-nafsu tuwaswisu fi dairatis syariah minal mukallaf. Di tingkat syariat, hamba akan digoda oleh bisikan-bisikan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan tadi. Diperintah sholat, bisikannya jangan sholat. Cukup sholat itu dibatin. Itu sebenarnya godaannya syariat. Begitu datang bulan suci Ramadan, jangan puasa. Godaan syariat ya tidak berpuasa. Atau kalau berpuasa pun batal-batal dikit apa. Minum air lagi wudhu kan nggak kelihatan. Wudhu, lagi wudhu karena haus tenggorokan langsung ditenggak diminum. Yang hari kan zuhur misalnya. Itu godaan. Pada tingkat dasar, godaannya bisikan kepada jiwa kita berupa jiwa hawa nafsu untuk apa? Untuk melawan syariat. Wa fi dairati thariqah minal muwafaqati talbisan kada'wan nubuwati wal wilayah. Sedangkan di tingkat thariqah, godaannya datang berupa dorongan hawa nafsu yang kelihatannya sejalan dengan syariat tapi menipu. Bagaimana itu? Jadi maksiat sudah ada, puasa dia jalan puasa, sholat dia rajin sholat. Syariat pokoknya semua dipenuhi. Kemudian ketika memasuki kedalaman syariat, batinnya syariat yaitu thariqah, muncul godaannya. Apa godaannya? Godaan dalam thariqah itu kada'wan nubuwati wal wilayah, yaitu sesuatu yang menipu, mengaku nabi dan wali. Ini repot. Sayalah mursyid penerus, itu mengaku begitu, udah tergoda tuh pada wilayah thariqah. Guru mursyid tak pernah menjadi mursyid, tak pernah mengaku. Kolbu orang terikat secara langsung kepada kolbu mereka. Pada guru itu kolbu terikat. Nggak perlu ngaku-ngaku. Boleh malah, karena itu godaan dari tingkat. Wa fi dairatil mu'arifah minasyirkil khafi minan nuraniyati kada'war rububiyah. Nah, masuk ke tingkat makrifat, godaannya juga ada. Di tingkat makrifat, godaannya datang melalui syirik yang samar ke bangsa cahaya. Seperti mengaku Tuhan. Banyak mengaku Tuhan. Bahkan boro-boro dalam memasuki alam makrifat, syariat saja banyak yang mengaku Tuhan. Tapi untuk orang yang makrifat, godaan. Karena kemampuan yang sudah dimiliki lebih tinggi, lebih baik. Jadi betapa banyak tingkatan-tingkatan godaan di hampir semua wilayah, baik dalam syariat, thariqah, ma'rifat. Wa amma dairah. Ini dijelaskan juga dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu awahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?
banyak hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Wa amma dairatul haqiqah haqiqati ala madkhala fi hali syaitan wan nafsi walal malaikati ya anna ghairallahi ta'ala ya tarik fiha kama qala Jibril alaihi salam law danautul an mulat lah taraf. Adapun tingkat hakikat, setan, nafsu dan malaikat tak dapat memasuki. Sebab selain Allah Subhanahu wa taala, semua zat yang berada di situ akan terbakar. Jibril berkata, kalau aku memasukkan ujung jariku ke alam ini, maka hanguslah. Maka orang yang sudah menjalankan hakikat, ilmu hakikat itu masuk dalam makrom Allah Subhanahu, sudah dekat ke al-qurbah. Kalau dalam surah Asra dikatakan manusia seperti itu sudah disebut sebagai manusia ruhani. Adapun orang yang masih meniti jalan syariat, thariqat, makrifat, itu masih dalam kategori manusia jismani. Nah, timbul pertanyaan, kita ini masih punya problem. Problem kita apa? Problem kita kolbu masih belum bersih, masih kotor. Ini bagaimana cara supaya bisa dibersihkan kolbu itu? Dalam kitab Mutahus Sudur ini penjelasannya lebih detail. Pertama, kenapa misalnya kita tidak begitu gemar beribadah? Kita malas-malasan beribadah. Itu penyebabnya satu. Penyebabnya itu kolbu yang kotor. Jadi Syekh Abdul Qadir Az-Jailani mengungkapkan gitu. Kolbu yang kotor itu menyebabkan kolbu itu menjadi tak melihat kebenaran, buta dia. Maka dikatakan waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu wa sababul amal qalbi, yang menjadi penyebab kolbu itu buta, pertama adalah al-jahlu. Yang pertama ternyata bodoh, tidak berilmu, tidak mengetahui. Apa yang tidak dia ketahui? Min hakikatil amri ilahi, karena dia tidak tahu terhadap hakikat perintah Allah. Jadi tidak mengetahui hakikat amrul ilahi, perintah Tuhan enggak tahu hakikat. Lalu kemudian wasababul jahli istila'u sifatin nafsi dulmaniyah. Lalu penyebab kebodohan disebabkan dominasi dari sifat-sifat zulmaniyah, sifat-sifat kegelapan mendominasi. Apa sifat-sifat kegelapan itu? Salah satunya al-kibr, seperti takabur. Saya kan sudah lebih pintar dari orang-orang yang berzikir itu. Kibr, itu tertutup tuh kalau buta. Aku nggak perlu zikir lagi, aku sudah ibadah udah dari kecil, nggak perlu lagi. Karena kibr menyebabkan dia jahil, jahil menyebabkan kolbunya tertutup, buta kolbu. Atau apalagi itu iri, wal hasad, wal bukhli, pelit, wal ujub, wal ghibah, wal namimah, adu domba, wal kadhib, dusta,
wa nahwi dzalika minad damaim, bohong dan sifat-sifat tercela lain. Ini sifat-sifat yang zulmaniyah ini, yang kolbu kita menjadi gelap itu karena penyakit hati itu. Tanazzulihi ila asfalis safilin lihadihis sifat. Ini yang akan menyebabkan manusia menjadi derajatnya rendah. Itu penyebab dari jiwa yang zulmaniyah. Itu jadi sifat menjadi rendah. Nah, lalu apa solusinya, kan kira-kira gitu. Solusinya apa? Agar supaya kolbu kita tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit itu. Dalam kitab Miftahus Sudur, Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin ini menjelaskan, wa izalatu hadhihi sifati damaimi bitaskili mir'atul qalbi. Solusi untuk menghilangkan sifat tercela ini adalah membersihkan cermin kolbu. Dengan cara apa? Bimusaqqili tauhid wabil ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyah zahiran wa batinah hatta tahsula hayatul qalbi binuri. Ini juga tulisan Miftahus Sudur ini beliau kutip dalam Sirrul Asrar juga. Cara untuk supaya kolbu kita bersih, bisa nampak, bisa lihat, bisa melihat kembali, itu dengan 4 cara. Cara pertama adalah zikir, yaitu pembersih tauhid. Cara pertama untuk membersihkan kolbu dengan cara berzikir. Tadi kita sudah zikir, udah hampir 1 jam dari zikir, itu fungsinya agar supaya kita bersih dari karat-karat. Yang kedua, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi tahu letak-letak persoalannya. Misalnya kenapa kita menjadi takabur, sombong? Mengapa kita senang pamer? Itu ketahuan dengan ilmu. Oh, ternyata pamer, sombong disebabkan karena kecintaan kita kepada dunia itu melebihi kadar. Itu penyakit, mesti direm, diatasi dengan apa? Dengan pengetahuan bahwa ketika kita pamer, alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, pamer harta dan lain sebagainya, itu nggak akan merasa puas kita sampai kita masuk ke liang lahat. Ilmu yang kita pelajari dengan membaca Al-Quran itu, dengan mengetahui makna Al-Quran itu, menyebabkan kita tidak pamer lah kan, karena tahu itu pekerjaan yang sia-sia, dan puas kita dengan ilmu. Tadi pertama dengan zikir, kedua dengan ilmu. Yang ketiga tentu dengan amal, wal amali, dengan amal. Artinya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mengotori hati. Kita beramal untuk membersihkan hati. Kemudian yang keempat, wal mujahadati qawiyah dhahiran wa batin. Bersungguh-sungguh berjuang yang secara kuat lahir maupun batin. Terus punya tekad. Misalnya puasa ini di bulan Ramadan, kita harus punya tekad. Target kita pertama, zikir yang kita lakukan untuk apa? Agar supaya sifat sombong kita hilang. Itu dengan zikir yang banyak. Tentu untuk sampai kepada zikir yang banyak, yang lama, itu harus ada kekuatan mujahadah, kesungguhan perjuangan kita, dohir maupun batin. Secara dohir datang kita ke majelis zikir ini. Lalu kemudian secara batin kita bersungguh-sungguh bermujahadah untuk membersihkan kolbu.
Dan termasuk di dalamnya itu menjadi amal soleh. Karena kita punya pengetahuan bahwa berzikir bersama-sama, berjamaah ini saling menguatkan. Dan sebetulnya yang tadinya kalau zikir sendirian itu lemah, begitu berjamaah semua, maka kita menjadi semangat untuk menguatkan zikir kita. Jadi 4 solusi untuk membersihkan kolbu, sehingga kolbu kemudian hidup, muncul cahaya kolbu. Ini bagaimana baginda Nabi mengungkapkan, inna likulli syai'in istiqalah wa inna istiqalatal qulub zikrullah. Kata baginda Nabi, sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersih, dan pembersih kolbu itu adalah zikrullah. Zikr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengungkapkan beberapa butir hikmah. Ini sering kita ungkapkan, tapi kita ulang lagi agar supaya kita ingat. Kata beliau, kaifa yusriku qalbu suwaril aqwan muntabi'atan fi mir'ati. Bagaimana mungkin kolbu kita akan bersinar kalau di dalam kolbu kita itu bayang-bayang dunia masih terpampang. Itu masih kotor kalau kolbu kita masih terisi oleh urusan-urusan dunia. Terus bersih, hanya Allah saja yang ada. Maka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ilah-ilah dikeluarkan oleh kita. Jabatan, harta, kecenderungan-kecenderungan pada dunia buat. Hanya Allah saja yang ingin kita masukkan dalam termin kolbu kita. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawat. Bagaimana mungkin akan pergi menyambut ilah sedangkan masih terbelenggu? Sulit sekali kita melakukan amal kalau masih terikat hawa nafsu. Kalau masih diikat, kita diikat di tiang ini, mau keluar kan nggak bisa keluar karena masih terikat. Begitulah amal ya, amal tak akan terbuka, tak akan bisa kita kerjakan kalau kita masih diikat oleh hawa nafsu. Nah, yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabatin. Bagaimana mungkin akan bertamu ke hadirat Allah sedangkan masih belum bersuci dari pertolongan? Kalau masih lalai, tidak mungkinlah kita hadir majlis. Tidak mungkinlah kalau masih lalai kita, kolbu kita bisa hadir. Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan pengetahuan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, am kaifa yarju ayyab hamadatu itul asraf wa huwa lam yatub min khafawati. Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruan. Kalau masih megang pengetahuan yang lama, yang gaib itu nggak ada, puasa, toriko, makrifat, hakikat itu nggak ada, dia nggak akan bisa mengungkapkan rahasia-rahasia. Kalau mengingkari pengetahuannya, mengingkari ilmunya, ya nggak akan dapat. Maka dari itu dalam surah Al-Imran, setelah Allah turunkan ayat muhkamat mutasabihat dan kemudian ada kelompok orang yang hatinya memiliki penyakit, dikasih obatnya, dikasih penawarnya. Apa penawarnya? Doa. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan,
La tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami ini berpenyakit. Jangan jadikan hati kami ini suka dengan hal-hal yang kami tidak punya pengetahuan yang lengkap tentangnya. Dimohon itu kepada Allah. Rabbana la tuzigh, dibimbing oleh Allah. Kalau masih punya zaid, punya penyakit yang suka berdebat-debat begitu, mesti mohon kepada Allah diperbaiki hati model seperti itu. Kenapa? Karena hati yang la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sebelumnya akan sudah dapat petunjuk belum? Setelah datang petunjuk ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oleh karena itu, kolbu yang memiliki penyakit hendaknya segera diperbaiki dengan cara memohon kepada Allah agar kolbu kita tidak bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali malam ini kita akhiri sampai di sini. Bahasan kita masih ada besok, mudah-mudahan bisa kita gali kembali. Saya kira demikian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Insya Allah sudah paham, sudah masuk ke dalam alam yang masuk ke alam tinggi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli